الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضات وقرب وثواب من الله تعالى أما بعد. Alhamdulillah, di pagi yang berkah kita bisa melanjutkan kajian subuh dari kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq, bersamaan dengan bulan yang mulia, bulan Rajab al-Asam. Kita semuanya kembali dibangunkan oleh Allah setelah mati sementara dalam tidur kita semalaman. Sekarang diberi lagi taufik sama Allah untuk melanjutkan kajian sebagai bekal kita saat nanti pulang. Semoga saat pulang nanti kita meraih husnul khatimah. Hadir di Musalla An-Nur ini muslimin dan muslimat, juga yang menyaksikan melalui live streaming Facebook Habib Nizar. Alhamdulillah, yang mengikuti di Facebook juga banyak, ada ratusan dari beragam kota. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Madura, ada yang dari Jember, bahkan mungkin ada yang dari Kaliboto. Ikut online, tidak bisa hadir langsung. Kemarin saya ketemu saudara kita di Jember, dan dia bilang saya selalu mengikuti live di Facebook kajian Rebu subuh. Saya ketemu di Madura juga bilang saya juga mengikuti live Rebu subuh. Ternyata manfaatnya besar. Ya, dunia dilipat lewat tayangan-tayangan televisi atau Facebook yang seperti ini. Tapi kalian jangan ikut online, tetap offline. Kalau pas saya hadir web online, semuanya online, akhirnya saya ngomong sendirian. Ngaji online bisa sambil dung-dedungan. Apakah dapat pahala yang sama? Insya Allah juga dapat pahala yang sama, talaqi yang sama. Yang penting waktu ngajinya benar-benar diniati ngaji dan benar-benar didengarkan. Bahwa
buku juga, dicatat juga. InsyaAllah ratusan atau bahkan ribuan yang dengar nantinya. Jadi karena pengikut di Facebook ada insyaAllah 40 ribuan orang. Jadi yang ikuti banyak insyaAllah. Ya, jadi ini semoga membawa manfaat yang lebih banyak. Dunia sekarang dilipat dalam genggaman tangan. Dulu dunia hanya ada di RCTI Indosiar. Sekarang dunia banyak jendelanya. Ada Facebook, ada IG, ada TikTok, dan konco-konconya. Alhamdulillah, ala kulli hal, ini menunjukkan bahwa penyebaran agama Islam semakin luas, selaras dengan keyakinan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah rumah terbuat dari kayu atau batu atau tanah kecuali akan kemasukan agama Islam, kedengaran dakwah agama Islam. Dan Nabi sudah 14 abad yang lalu menyampaikannya. Semua pada bingung gimana menyampaikan Islam ke seluruh penjuru dunia. Ternyata kita hidup di zaman 2024 menyaksikan keajaiban itu dengan sekali tekan left, maka yang di ujung dunia manapun bisa mendengar seruan dakwah kita. Alhamdulillah. Yang Malaysia, yang Saudi, bahkan kadang ada yang Saudi, mungkin TKW, ikut juga menyaksikan live streaming ngaji subuh Rabu ini. Semuanya kita doakan yang ikut ngaji ini dapat berkah ilmu, dapat lancar rezekinya, sehat badannya, qabul hajatnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin. Wa hajara ilal Madinah, dan Nabi itu hijrah ke kota Madinah. Wa dufina fiha, dan Nabi Muhammad itu dikuburkan di kota Madinah. Lahirnya di mana? Meninggalnya di kota Madinah. Dan dikuburkan di kota Madinah. Jarak Mekah Madinah itu 400 kilometeran kurang lebih. Dan kabar meninggal dunia di Madinah, dikubur di Madinah, ini adalah menunjukkan keistimewaan kota Madinah. Meninggal di atas pangkuan istri tercintanya Sayyidah Khadijah di kamar beliau. Dan biasanya para nabi itu dufina, dikuburkan di tempat haitsu qubidha, di tempat di mana beliau meninggal dunia. Waktu itu meninggal dunia di kamar Siti Aisyah, maka di kamar itu juga jadi kuburan pusara mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya khaira man dufinat bil qa'i a'dhumuhu fataba min tibihinna al qa'u wal akamu. Nafsi fida'un li qabrin anta sakinuhu fihi al afaf wal jud wal karam. Akhirnya setelah Nabi dikebumikan pusaranya di kamar Siti Aisyah, maka menjadilah kamar Siti Aisyah itu menjadi tempat yang paling mulia, khususnya pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ahli ilmu berkata lebih mulia dari semua tempat yang lain, karena di situ ada jasad Nabi Muhammad
Ada yang berkata lebih mulia bahkan dari Ka'bah, lebih mulia dari yang lainnya. Semua tempat yang terbaik adalah tempat di mana disemayamkannya, dikuburkannya jasad mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kalian ikut umrah, kalian tahu kamarnya kecil, di kamar itu dikebumikan. Kalau kita jangan begitu, jangan wasiat sama istri. Di mana aku meninggal, Dek, kuburkan aku di situ. Bah meninggal di kamar istrinya, minta dibuat kuburan di kamarnya. Kira-kira dikasihkan enggak sama istrinya? Yang aku sayang cinta sehidup semati, apakah digalikan kuburan di kamarnya? Kasihan yang hidup, tidak bisa hidup nanti. Akhirnya kita dikuburkan di kuburan umum itu sebenarnya lebih afdol karena dapat banyak doa orang yang lewat. Kalau doa keluarga sembunyi itu melas, tidak ada orang doa kecuali ya berdampingan dengan musallanya, musallanya makmur, banyak yang mendoakan, ya, atau punya murid banyak di pesantrennya, makmur pesantrennya banyak mendoakan. Tapi kalau biasa tidak punya apa-apa, cuma punya tanah, mau di situ, itu harus diridhoi sama tetangganya. Kasihan aku terganggu, nilai tanah juga jadi murah kalau ada kuburannya. Mengganggu, harus ridho kanan kirinya dan semacamnya. Paham tuh? Kalau di umum, maqabirul muslimin, orang lewat ngucapin assalamualaikum ya ahlad diyar mu'minin, dapat doa kalian. Kalau khusus, apalagi tek-ngetek, sembunyi-sembunyi, siapa yang wassalamualaikum? Melas, kasihan. Ya, kecuali kata Habib tadi, ada pendidikan, ada musalla atau masjid yang makmur, ada pesantren yang makmur, yang banyak mendoakan. Dan tentunya diridhoi oleh semua kerabat tetangga yang ada. Wahakana. Dikubur di kota Madinah. Kamarnya Siti Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, di antara yang aku banggakan, aku lebihkan, dapat kelebihan adalah Rasulullah meninggal di atas pangkuanku. Kamar itu jadi pusara Nabi. Antara pusara Rasulullah dengan mimbarnya Rasulullah, baina qabri wa mimbari, antara pusaraku dan mimbarku, kurang lebih berapa, 20 meteran atau 30 meter, adalah raudhah min riyadil jannah. Namanya raudhah, kebun dari kebun surga. Jadi rebutan dulu di awal-awal kita umrah, rebutan. Sekarang sudah diatur pakai tasrih, pakai kartu khusus, izin khusus yang mau masuk ke situ diatur, antri. Bahkan ada aturan dalam setahun cuma boleh 1 kali masuk ke raudhah itu. Tempat yang mustajab. Kalau tidak salah, Al-Imam Malik bin Anas mengatakan, antara pusara Nabi dan mimbar Nabi adalah raudhah, kebun dari kebun surga, alal haqiqah, mengatakan itu adalah kebun surga yang sebenarnya. Maksudnya, Beb, annal arda fiha satunqal ilal jannah. Bumi yang ada di dalamnya benar-benar akan dipindah ke surga nanti. Ketika terjadi kiamat, itu tempat tidak hancur, akan dipindah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna haqiqah diartikan raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebun surga, dengan arti yang sebenarnya. Semoga kita disampaikan di sana. Dan doa di situ mustajab. Terjadi banyak fakta kenyataan, duduk di raudhah mustajab. Doa mustajab diterima. Makanya
Ketika kita masuk ke dalamnya, manfaatkan untuk berdoa di setiap nafasmu. Jangan sibuk dengan selfie-mu. Nah, orang ada yang masuk raudhah gerebek, masuk sibuk yang mau gesan itu, yang mau nyuting. Emang waktunya hanya 10 menit, 15 menit gantian, manfaatkan untuk sholat di situ, sholat hajat, sholat tobat, sholat tasbih, sholat apa saja ya, sholat sunnah mutlak, doa, sujud yang lama sebelum diusir gantian. Doa semuanya, minta hajat apa. Kembalikan aku ke Madinahmu lagi ya Rasulullah, ya Allah, minta sama Allah di situ. Doanya mustajab. Ada banyak cerita yang menunjukkan kemustajaban doa di raudhah itu. Intinya yang dikejar oleh banyak orang ketika ziarah ke Madinah adalah raudhah min riyadil jannah, antara pusara Nabi dengan mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang aturannya setahun satu kali baru bisa tasrih keluar. Ya, semoga yang hadir dan menyaksikan kajian ini ditakdir untuk bisa nyampe ke raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Di kamar Siti Aisyah itu Nabi dikebumikan. Bahkan meninggal juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ayah dari Siti Aisyah, dikebumikan juga di kamar Siti Aisyah. Cuma modelnya tidak rata, tidak sejajar. Di sini makom Nabi, ada yang mengatakan banyak pendapat di sini. Sayyidina Abu Bakar di bawahnya, kepalanya Sayyidina Abu Bakar di dadanya Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak sejajar begitu, tapi di bawahnya menjaga adab kepada Rasulullah. Kemudian meninggal Sayyidina Umar, minta izin kepada Sayyidah Aisyah ingin dimakamkan bersama kekasihnya. Diizinin, posisinya di bawahnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi pusaranya itu tidak sejajar, tapi ke bawah lagi Sayyidina Abu Bakar, ke bawah lagi Sayyidina Umar. Menjaga akhlak, adab, tidak berani sejajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, sebenarnya tempat itu aku siapkan untukku. Setelah Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Aisyah menyiapkan satu tempat untuk dirinya. Tapi aku kasihan dengan istri-istri Nabi yang lain, takut cemburu. Akhirnya aku berikan kepada Umar bin Khattab Al-Faruq, yang banyak memberikan sumbangsih dalam dakwah Islam, memberikan futuhat, kemenangan di banyak negara-negara Romawi dan semacamnya. Akhirnya Sayyidina Umar berhasil untuk bisa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kamar itu mau, jenazah Sayyidina Umar mau dimasukkan, pintu kamar Nabi terbuka dengan sendirinya, otomatis, kayak di mall-mall itu. Padahal belum ada otomatis. Kemudian terdengar suara, adkhilul habib ilal habib, masukkan kekasih pada kekasih. Isyarat bahwa dapat izin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Ketika sakaratul maut, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tidak ada yang aku gelisahkan, tidak ada yang aku pikirkan, selain aku dapat tempat untuk dikubur di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal dalam keadaan yang dipikiri apa? Semoga dapat tempat untuk dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar. Kan orang beragam, orang mau mati itu yang mau dipikirin banyak. Kira-kira dari segala macam pikiran hidup kita yang sudah lewat, ketika kita mati kita mikir apa? La yahummuni, tidak ada yang membuat aku gelisah selain aku, mungkinkah aku diizinin untuk bisa berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Orang mau mati kadang mikiri yang lain. Tidak mikiri yang seperti itu. Gelisah pikirannya. Kemudian ketika sakaratul maut, Sayyidina Umar nyuruh manggil Ibn Rawah, pemegang rahasia Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibn Rawah. Kalau coba panggil, dia pemegang rahasia Nabi, ingin memastikan, dia yang tahu, Ibn Rawah ini pemegang rahasia, fulan ini munafik atau muslim beneran. Dia pemegang rahasia Nabi. Sehingga sahabat dahulu kala, kalau ingin memastikan apakah orang itu munafik, apa orang itu mukmin beneran, dilihat Ibn Rawah ini mau nyolati tidak ketika matinya. Kalau disolati oleh Ibn Rawah, oh berarti mukmin. Karena dia pemegang rahasia Nabi. Dia tahu ini nyolati berarti ini mukmin. Kalau munafik, dia tidak nyolati. Akhirnya Sayyidina Umar sebelum meninggal ingat sama gitu. Dipanggil Ibn Rawah. Takut sekelas Sayyidina Umar dengan keadilannya, kewaroannya, kesuhutannya, masih khawatir takut ada munafik dalam jiwanya. Dipanggil Ibn Rawah, kamu adalah sahibus sir. Kamu adalah pemegang rahasia Nabi. Apa yang kau tahu tentang aku, wahai Ibn Rawah? Aku takut. Aku khawatir tertulis dari golongan yang munafik. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekelas Al-Faruq, pemisah antara hak yang batil, yang setan lari dari bayang-bayangan Sayyidina Umar karena kuatnya keyakinan Sayyidina Umar. Masih khawatir, takut dikategorikan munafik. Akhirnya Ibnu Rawahah memuji Sayyidina Umar dan memberikan kesaksian baik kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Baru lega Sayyidina Umar bin Khattab dan meninggal dunia dengan baik, dengan luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita ziarah ke makam Nabi, Assalamualaikum ya Nabi dulu, kemudian Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah, wahai penerus Rasulullah. Kemudian Assalamualaikum ya Amirul Mukminin, Sayyidina Umar ibn Khattab. Begitu 3 makam disalamin semuanya, berurutan. Setelah itu baru ziarah ke Baqi Al-Gharqad, surga Baqi, kuburan para sahabat, para istri Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, itu dia Nabi dikebumikan di kota Madinah. Wa awwalu man yub'ats. Nanti yang pertama kali kuburan yang pecah, artinya terbuka, bangkit dari kubur adalah kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Madinah jadi mulia karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sampai sekarang diziarahi ribuan jutaan umat Islam. Baik, wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bi. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu shadiqun, jujur, fi jami'i, pada semua ma akhbara bi, yang telah dikabarkan kepada kita. Semua yang dibawa oleh Nabi, kita harus yakini bahwa itu semuanya jujur, tidak bohong, tidak dusta. Semua yang dibawa, kabar-kabar yang dibawa oleh Nabi. Akhirnya diperinci oleh Al-Musannif sekarang. Apa saja, Beb, kabar yang dibawa oleh Nabi, baik dari hukum, halal, haram, atau mughayyabat, barang-barang gaib, cerita akhirat, itu yang bawa siapa? Nabi Muhammad. Semuanya perkataannya wajib kita yakini Nabi itu jujur, tidak dusta. As-Shadiq al-Masduq. Siapa yang mengingkari, tidak percaya dengan apa yang dibawa Nabi, maka bisa kafir, bisa murtad. Kamu percaya dengan Nabi Muhammad, berarti kamu harus percaya dengan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Faham toh? Percaya itu kerjaannya hati, yakin, hati harus yakin. Itu yang membedakan kita dengan kafir. Yakin, kalau sudah yakin, itu kerjaannya hati, harus pasrah. Jangan diukur pakai akal. Barang-barang gaib, cerita surga, cerita neraka, cerita adab kubur, kan akal kita tidak nyampe.
Karena itu adalah sebuah keyakinan, kerjaannya hati. Keyakinan itu adalah karunia dari Allah. Diukur dengan tesis ilmiah. Ya apa? Di surga saya. Di bagian mana surga? Coba teropong. Coba sensor. Tidak bisa. Itu gaib mughayyabat. Berkeyakinan dengan barang gaib. Makanya di surat Baqarah yang pertama, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yaitu orang yang beriman pada yang gaib dulu. Allah tidak kelihatan, ada tapi tidak kelihatan, gaib. Tapi hadir, dia wujud. Harus yakin surga, neraka, siksa kubur dan semacamnya. Ini keyakinan. Dasar agama kita adalah keyakinan, iman, tasdik, percaya. Jadi kalau sudah itu dasarnya, jangan bawa meteran dengan meteran akal, dengan meteran ilmiah dan semacamnya. Buang meteranmu, pasrahkan. Fahim tuh? Agama kita ini penuh dengan hal-hal yang gaib. Isra Mi'raj termasuk khawarikul ada yang tidak bisa diterima oleh akal. Dengan jasad dan ruhnya Nabi Muhammad terbang melewati langit 1, langit 2, langit, akal tidak nerima. Kok ketut? Memang agama kita adalah sebuah keyakinan dengan hal yang gaib, tidak perlu ketun. Memang seperti itu. Kalau kamu yakin, iman harus percaya. Ruh dengan onda, beb. Isra Mi'raj itu cuma ruhnya saja, beb, kayak orang mimpi. Ya, kalau kayak orang mimpi gak usah diketuni. Maki sampai ya iso turu saiki mimpi tutuk nang dindi. Iya kan? Tidak perlu subhana kalimat ta'ajub. Tidak perlu diceritain, tidak banyak sahabat murtad. Ini justru ketakjuban yang adanya ketakjuban menunjukkan bahwa Nabi benar-benar Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Kalau cuma mimpi, hatta kamu tidur di sini sebentar, barusan waktu baca Wordul Latif, bisa enggak kamu terbang kemana-mana? Tutuk nang Singapura, iso. Nyampe ke Amerika, bisa. Nyampe ke Australia, bisa. Nyampe ke Atlantik, bisa. Bisa namanya orang mimpi. Keliling dunia. Baru semenit kamu sudah nyampe ke Amerika Serikat. Oh iya, Beb, nyampe kemana-mana. Untung dibangunin. Kalau tidak bangun, nyampe ke Mekah itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau mimpi jangan ceritain. Nabi itu Isra Mi'raj biruhihi wa jasadihi. Makanya ditakjubin. Fahim tuh? Ini pertama dasar, biar sampean jangan sedikit-sedikit akal-akal. Ditimbang, dimeterin sama akal. Keyakinan dimeteri dengan akal. Tidak bisa. Itu urusan yakin barang gaib karunia dari Allah. Yakin dengan barang gaib. Jangan dimeterin sama akal. Fahim tuh? Baik, apa beb yang dibawa oleh Nabi? 1. Azabul qabri. Azabku. Harus yakin bahwa ada yang namanya azabku atau azab barzakh. Dinamakan disandarkan ke kubur karena sering pakai azab kubur. Semua mayit ada menerima azab kubur atau nikmat kubur. Kubiro awalam yukbar, dikubur atau tidak dikubur, matinya di laut atau dimangsa binatang buas. Bu, azab apa namanya, Dip? Dimangsa makan buas. Ada perut binatang buas. Ada laut. Kalau tenggelam di laut. Dikubur atau tidak dikubur, bagi semua mayit akan menerima azab kubur jika gagal dalam pertanyaannya. Dan dikubur, ya apa caranya, Beb? Kalau meninggal, malaikatnya golein yang segoro gak ketemu-ketemu, ya apa? Itu kan akal kamu. Sekali lagi simpen akalmu dalam cerita gaib yang kayak gini. Kamu harus yakin aja bahwa ada yang namanya azab. Oh, Beb, tangannya hilang waktu itu, kepalanya hilang, yang dikubur cuma perutnya. Nanti dikembalikan dengan cara Allah. Gaib ini
harus yakin. Ini dasarnya, modal utamanya adalah ya. Yang dibawa oleh Nabi adalah tentang adanya azab kubur. Mati kebakaran, Beb. Habis, Beb. Tinggal debu, Beb. Kayak orang-orang non-muslim itu dibakar. Apanya yang mau ditanya, Beb? Udah ada sisanya debu-debunya dibuang ke laut. Gimana? Nah, itu kan akalmu. Nggak bisa menerima. Sekali lagi, ini adalah keyakinan. Nanti kalau kamu tidak percaya, kamu masuk dulu ke alam kubur, mati dulu. Nanti kabari kita ya, WA ke saya. Nggak bisa. Nanti ini beda alam. Jangan ditimbang dengan alam dunia. Alam dunia ada sebab, ada akibat, ada hajam, ada ukuran, ada unsur. Alam barzakh beda lagi. Sebagaimana kau tak bisa memahami alam rahim ibumu, dan waktu itu kau tak bisa paham dengan alam dunia yang akan kau masuki, begitu juga kita tidak paham dengan alam barzakh, kubur yang belum kita masuki. Beda. Hukum alamnya beda. Alam kubur bagaimana, hidup di alam kubur ya apa, kita belum tahu. Dulu kita waktu di bayi, tahu enggak dunia seluas kayak gini? Ada bal-balan, ada mancing. Tahu enggak? Enggak tahu. Tidur nyenyak kita, sudah enak kayaknya. Keluarnya dari perut ibu, nangis enggak? Nangis. Karena sudah merasa enak. Padahal ternyata setelah keluar dari perut ibu, dunia ternyata lebih besar dari perut ibu. Oh, besar. Begitu juga orang mukmin. Nanti keluar dari dunia menuju alam kubur, ukurannya secara logika 1x2. Tapi nanti ketika masuk beneran, bagi yang mukmin lebih luas dari dunia dan seisinya. Bagi orang kafir dan munafik, lebih sempit dari kuburan yang kau lihat itu. Lebih sempit, lebih menyesakkan, lebih menyakitkan. Fahim toh? Fahim toh? Nah, ini harus yakin bahwa ada yang namanya adab kubur. Baik. Apa dalilnya dalam Al-Quran, Habib? Bahwa azab kubur itu ada. Dengerin. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Bahwa api neraka disodorkan kepadanya pagi dan sore. Kepada siapa ini, Bib? Kepada Fir'aun dan pengikutnya ini ayat. Fir'aun masih hidup apa sudah mati? Sekarang ada di alam dunia apa di alam kubur? Namanya alam barzakh atau alam kubur. Fir'aun dari kubur, Beb. Beb, diabadikan di akuariumin. Dohirnya begitu, tapi dia sudah pindah alam. Tidak lagi ada di alam dunia, tapi ada di alam barzakh namanya. Alam apa? Alam barzakh alias alam kubur. Itu kata Allah, api neraka dikirimkan kepada Fir'aun dan pengikutnya pagi dan sore. Setiap pagi dapat kiriman api, semburan api. Hush. Sore dapat semburan api. Fir'aun dan teman-temannya ada di alam barzakh. Nah, ayat ini bercerita tentang Fir'aun yang sudah meninggal dunia, yang sampai sekarang nih, matinya berapa puluhan abad yang lalu, sampai sekarang ada di alam barzakh namanya, alam kubur. Dapat kiriman api tiap pagi dan sore. Ini dalilnya bahwa ada azab kubur itu. Orang ada yang bilang ada di Quran dalil azab kubur. Ini dalilnya. Api dikirimkan kepada Fir'aun dan teman-temannya pagi dan sore. Fir'aun di mana sekarang? Apa sudah masuk neraka Fir'aun? Belum dimulai bab neraka, kan belum kiamat. Sekarang mereka ada di alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzakh, ada alam kubur sampai hari kebangkitan. Ini dalil bahwa kalau kuburannya itu ahli maksiat, maka dapat kiriman api setiap pagi dan sore. Ya Allah. Kirimannya apa? Api. Dikirimi api pagi dan sore. Dikirim dari api neraka. Satu percikan api neraka saja, kalau jatuh ke dunia, hancur dunia dan isinya. Gimana kalau pas dikubur itu dikirimi api terus? Jadi khufrah min khufarin niran. Jadi jurang dari jurang api neraka. Ini mengerikan sekali. Semoga kita selamat. Semoga kita diselamatkan dari pedihnya azabku.
Di dalam hadis yang lain juga dari sahabat Anas insyaallah bahwa mayit ketika dibawa ke kuburan dan diletakkan di kuburan, innahu la yasma'u qur'ani alihim. Mayit itu dengar suara sandal yang ngantar. Satu-satu pulang, sandal kedengeran sama mayit. Dengar, la yasma'u qur'ani alihim. Satu-satu. Tadinya kan banyak rombongan nguburin. Setelah diletakkan, mayit itu dengar satu-satu pergi. Suara sandal yang ngantar itu kedengeran. Kemudian pulang semuanya, atahul malakat, didatangi dua malaikat yang namanya Munkar dan menakutkan, nanti ada di bawah. Ajlasah, didudukkan mayit itu. Dalam riwayat hadis ditanya, madza taqulu an hadzal rajul, kamu kenal enggak sama laki-laki ini? Yang ditunjuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mukmin, dia beriman kepada Allah, kuat imannya dan husnul khotimah, dia menjawab, innahu abdullah wa rasul. Oh, itu hamba Allah dan utusan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya benar jawabannya, dibuka pintu Raudhah min riyadil jannah. Ketika dia menjawab, madarait, aku tidak tahu siapa dia. Siapa laki-laki ini? Aku tidak tahu siapa dia. Tidak kenal sama Nabi Muhammad. Akhirnya diambil mitrokoh, satu pentungan yang besar, dipukulkan baina udhunai, antara dua telinganya dipukul, fayasihu sayhatan, mayit itu teriak senyaring-nyaringnya, mendengar semua makhluk kecuali saqalan, kecuali jin dan manusia tidak bisa mendengar jeritan mayit itu. Na'udzubillahi min. Ditanya tentang apa? Kenal enggak sama itu? Sama siapa? Lihat pertanyaannya. Nah, seberapa besar kepedulian kita untuk mengenali Nabi Muhammad dalam hidup ini? Kok biasa aja, tidak ada sambungan sama Nabi, tidak kenal? Itu yang akan ditanyakan. Semakin kuat sambungan dan ikatan cintamu kepadanya, semakin kau tertolong nanti di alam kubur. Kayak lebih kenalan sama artis daripada Nabi Muhammad. Lebih kenalan pemain bola daripada Nabi Muhammad. Lebih kenalan dengan aktor film daripada Nabi Muhammad. Tidak ditanya, itu Real Madrid apa MU? Liverpool apa Persebaya? Dan bukan itu pertanyaan. Itu yang ngarang lagu siapa itu? Tidak ada yang ditanya, kau tahu apa tentang dia? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi buat ini modal sampean pulang. Harus lebih dekat, lebih kenal lagi dengan yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa na'imuhu azabul qabr wa na'imuhu, dan kenikmatan yang ada di alam kubur. Harus yakin, kata Nabi, kuburan itu dua, tidak ada tiganya. Imma dia taman sorga atau jurang neraka. Imma dia taman sorga atau dia jurang neraka. Maka kalau jadi taman sorga, akan diluaskan, dibuka pintu tembus ke sorga, penuh dengan hiasan. Taman dari taman sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Betah enggak? Betah. Orang yang betah asik taman sorga, nunggunya kiamat cek lama, 1000 tahun, 2000 tahun, sejuta tahun, terasa sebentar. Orang kalau asik terasa sebentar. Sampai ngaji sekarang ini kalau asik enak, terasa sebentar. Tapi kalau sampai anda asik, aduh, bila Habib Cok siang tak ada mare. Padahal memang subuhnya agak siang. Padahal kalau asik tidak terasa. Begitu juga ahli kubur yang asik, Raudhah min riyadil jannah. Kayak sholat 2 rakaat, nunggu ribuan tahun. Kalau jurang neraka, panas. Misalnya ruangan musola ini panas, AC-nya mati, tidak ada karpetnya, panas, ojo ngapi. Ya, hilang tung situng. Hilang satu-satu, ditinggal pulang saya. Nah, kalau seandainya masa penantian kita sampai hari kiamat, di alam kubur itu pas jurang dari jurangnya neraka. Ya Allah. Mal mayyit fi qabrihi illa kal gharik al mughawwis.
Tidaklah mayit dalam kuburnya kecuali seperti orang yang tenggelam dalam lautan minta tolong, teriak-teriak. Tolong, tolong. Ya apa? Orang kalau mau tenggelam di laut. Teriak-teriak minta tolong. Apa yang ada, apa yang nemu dia? Nemu kayu diambil untuk mempertahankan hidup. Begitu juga orang yang ada di alam kubur, dia teriak-teriak minta tolong kepada saudaranya, keluarganya, pahala yang ditunggu-tunggu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekarang sampean minta tolong, ada yang mau dengar, tapi kalau di kuburan siapa yang mau dengar? Wong ketutup semuanya, tidak ada sinyal, tidak ada dengar. Dan itu akan kita alami. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-barzakh awwalu manzilin min manazilil akhirah, akhiru manzilin min manazilid dunya. Kuburan itu adalah pertama dari alam akhirat, akhir dari alam dunia. Man naja minhu fama ba'dahu al-aisar, siapa yang selamat di alam kubur maka setelahnya akan selamat lebih gampang. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashad, siapa yang tidak selamat di alam kubur, neraka di alam kubur, maka kebelakangnya makin neraka, makin tidak selamat. Jadi tolak ukur alam kubur itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, jadi tolak ukur. Al-mu'min kalau sudah beriman mati husnul khatimah, ada ulat-ulat, cacing-cacing mau makan. Mau makan kepalanya, langsung berkata sujudnya, sedekahnya. Jangan kau makan ini, dihalangi dengan ibadahnya. Ini terlindungi dengan ketakwaan. Mau makan tangannya, mau makan perutnya, mau makan kakinya, terbentengi. Tidak ada yang berani makhluk Allah untuk memakannya karena terbentengi dengan amal solehnya. Sudah dijaga sama Allah. Karena dulu dia menjaga sholat, maka sholat menjaga dia. Laqad hafadtani, kamu sudah menjaga aku, maka aku menjagamu. Kalau yang melalaikan sholat, laqad dhayya'tani, dhayya'akallah. Kau sudah membuang aku akan membuangmu. Allah akan membuangmu. Jadi ibadah itu semuanya, kalau kita jaga di dunia, dia akan menjaga kita di alam kubur. Kalau kita buang, tidak peduli, maka itu ibadah semua tidak peduli dengan keadaan kita nanti. Makanya harus dijaga. Sholatmu untukmu sendiri, untuk perlindunganmu. Sholatmu, lindungi. Allahumma shalli ala Muhammad. Awwalu ma yunadil mayyit, yang pertama kali manggil-manggil mayit ketika dimasukkan ke kubur adalah lahduhu, liang lahatnya. Itu berteriak, ana daruddud. Mayit masuk, teriak itu didengar sama mayit. Selamat datang, saya adalah rumahnya cacing. Itu bukan marhaban ya mar, bukan itu lagunya. Bukan gitu, walaupun itu vokal nyaman suaranya. Bukan gitu penyambutannya. Penyambutannya gimana? Ana daruddud, saya adalah rumahnya cacing. Ana daruddul, saya adalah rumah kegelapan. Ana darul ghurba, saya adalah rumah asing, tak ada orang lain, sendirian. Ana darul fard, rumah sendirian, sepi. Saya adalah, itu kata sambutannya kuburan ketika mayit dimasukkan. Mau ngomong apa? Kalau mayit yang husnul khotimah, sambutannya lain. Ana raudha min riyadil jannah, saya kebun surgamu. Saya sudah berhias menunggu kedatanganmu. Saya adalah kenikmatanmu. Akhirnya mayit yang disambut dengan kalimat kayak gitu teriak dengan bahasa hal. Tidak didengar suaranya. Ajiluni, segerakan aku, cepetan masukkan. Karena dia sudah mencium bau harum kuburannya. Dan dia sudah melihat, dihias, bagus kayak kebun surga. Dia dibandingkan dengan rumahnya yang di dunia, udah ada apa-apanya, lebih betah di situ. Yang mikul, yang nguburin, lihatnya ya tanah. Tapi mayit melihatnya raudhah min riyadil jannah. Sebaliknya, kalau yang matinya su'ul khotimah, dia berteriak, ajiluni, pelan-pelan, ojo ket-ket, lon-alon. Kenapa? Dia lihat sudah ada kobaran api yang panas, jurang neraka, cacing-cacing sudah terlirik. Di ujung sana ada cacing, ada ulat, ada ini. Dia takut, akhirnya pelan-pelan, ojo se, nginep se nang omahe, boleh se. Gak iso mlebu saiki. Semua tukang pikulnya keburu masukkan.
Akhirnya dia tidak bisa apa-apa lagi, nunggu dan menerima kenyataan itu dengan azab yang pedih sampai hari kiamat datang. Naudzubillahi min. Makanya ayo, idza ra'aitumun nas, kalau kamu melihat banyak orang yastaghiluna bi imaratil qusur, sibuk membangun istana rumahnya, fastaghilu antum bi imaratil kubur, sibukkan kalian dengan membangun kuburan kalian. Gimana Habib mau bangun kuburan? Kita masih hidup di dunia, kuburannya tidak ketemu yang mana. Bangun kuburan dengan amal soleh. Bukan kamu nyangkul sendiri, sekarang buat kuburan sendiri, kemudian kamu keramik sendiri, dikai AC, dikai kipas, dikai karpet yang empuk. Bukan begitu. Imaratul kubur bukan begitu. Imaratul kubur, bangun kubur dengan amal soleh. Hidup yang bagus, yang takwa sama Allah. Kau beramal soleh, kau jaga sholatmu, kau jaga kebaktianmu dengan orang tua, kau jaga ketaatanmu pada suami, kau tanggung jawab dengan keluarga sebagai suami, kau jaga amanah Allah dari anak-anakmu, kau kenalkan kepada Allah, kau jaga sholat mereka, itu hakikatnya kau meluaskan kuburanmu sendiri. Kau jangan tertipu dengan ukuran 1x2, jangan. Itu kalau kau bangun dari sekarang dengan ketakwaan, itu kubur menjadi raudhah min riyadil jannah. Lebih indah dari rumahmu yang sekarang. Apalagi rumahmu yang sekarang memang sempit, yang sudah memang roboh. Jangan sampai 2 kali sempit, jangan sampai susah 2 kali. Ya, ayo, itu lebih indah dari rumahmu yang sekarang, karena sudah ukurannya, ya, ukurannya, standarnya bukan lagi standar SNI, standar nasional Indonesia, tapi sudah standar surga di akhirat sana. Allahumma shalli ala Muhammad. Fahim tuh? Ya, jadi ayo, kalau ingin selamat dari azab kubur, baca doa ta'awud dari siksa kubur setelah tasyahud itu. Kemudian juga banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah melakukan hal-hal yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak ada yang tahu di mana akan meninggal dunia dan di mana akan dikubur. Betul? Jangan kau bilang ke Habib, aku tinggal di sini Beb, Jatiroto, berarti kuburanku di Pahlawan sana. Belum tentu. Tidak ada jiwa yang tahu di mana akan dikuburkan. Jangan kau risaukan kau dikubur di mana. Jangan kau risaukan yang sekarang apa? Bisakah aku bertakwa dengan sebenarnya kepada Allah? Istiqomah di jalan Allah. Salat 5 waktunya, birrul walidain, hati bersih tanpa dengki, hasud, sombong. Bisakah itu yang kau risaukan? Jangan mikir engkau sopo sing ngubur neng di kuburan nih, neng dia. Kan ada yang sibuk nyiapkan itu kan. Oh, iki tak aku yo. Lek wong mati cok dari kene, tak aku iki. Akhirnya beneran, padahal itu kuburan umum. Semua orang berhak itu di situ. Tak aku ini, ojo ini, kempet. Dia sibuk menyiapkan tempatnya, tapi dia tidak sholat, lalai, tetap maksiat, tetap melanggar aturan Allah, maka dia tidak dapat apa-apa. Naudzubillahi min. Faham di sini? Sibukkan dalam takwa. Wastaghil bi rabbik walladzi 'alaik. Sibukkan dirimu dengan Tuhanmu dan kewajiban-kewajibanmu, maka kau akan menemukan tempat yang terbaik yang Allah siapkan untukmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang husnul khatimah, dan semoga kuburan kita, kuburan orang tua kita, ibu dan bapak kita menjadi raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebun sorga. Semoga kita diparingi kuat untuk jadi orang yang takwa, istiqomah di jalannya Allah, sabar dalam taat kepada Allah, diparingi rezeki yang halal yang barokah, dijadikan orang yang afiat agama dunia dan akhirat, dijadikan keluarga kita semuanya keluarga sakinah mawaddah warahmah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Allah satukan kita di dunia, semoga Allah satukan kembali kita di sorganya. Tidak ada yang bercerai-berai, tidak ada yang berpisah. Semoga kumpul lagi nanti fidarin naim, di alam yang penuh kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala, tanpa didahului azab, tanpa didahului fitnah, tanpa didahului hisab. Setelah panjang umur dalam taat, meninggal dunia husnul khatimah.
في خير ولطف وعافية. الفاتحة. بسم الله. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا